Kimi itu habis itu tiba-tiba aja ya. Boleh nggak? Halo, aku Aninda. Kali ini aku mau bahas buku terbaru dari Kak Almira Bastari yang aku yakin sekali teman-teman penggemar Kak Almira pasti tahu banget buku apa yang akan aku bahas kali ini. Jadi, buku yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah novel berjudul Ganjil Genap. Nah, si Ganjil Genap ini diterbitkan di penerbit Gramedia Pustaka Utama ya. Jadi, Kak Almira kembali menerbitkan karya terbarunya ini di Gramedia setelah 2 tahun yang lalu juga menerbitkan karyanya yang berjudul Resign di Gramedia. Nah, aku juga berkesempatan membaca buku Resign dan kalau kalian penasaran dengan review Resign sendiri, kalian bisa scroll di Instagramku juga. Sedikit informasi ya, jadi Ganjil Genap pernah diposting di Wattpad. Aku juga sempat mengikuti si Ganjil Genap ini meskipun Kak Almira sendiri tidak mempostingnya secara utuh karena mungkin memang buku ini berniat untuk dinaik cetak, jadi hanya beberapa part yang diposting di Wattpad. Tapi jika dibandingkan dengan buku, aku jelas lebih suka versi buku ini daripada versi Wattpad karena versi buku ini lebih terstruktur, lebih rapi dan lebih enak dibaca. So, kalian penasaran dengan isi buku Ganjil Genap ini? Tonton videonya sampai selesai. Jadi, novel ini berkisah tentang seorang perempuan Kari berusia 29 tahun bernama Gala yang sudah berpacaran dengan pacarnya Bara selama 13 tahun. Bayangkan, 13 tahun guys, itu kalau cicilan udah lunas jauh-jauh hari kali ya, apalagi kalau nabung buat nikah. Nah, si Gala dan Bara ini punya rutinitas saling mengantar satu sama lain karena adanya peraturan ganjil genap. Gala antar di hari genap dan Bara antar di hari ganjil. Tapi ternyata di tahun ke-13 mereka berpacaran, si Gala ini harus menerima kenyataan bahwa Bara memutuskan hubungan mereka dengan alasan bahwa Bara merasa tidak cocok dengan si Gala dan Gala itu terlalu baik buat Bara. Terus habis itu yang paling menyakitkan adalah bahwa mereka putus di parkiran. Jadi setelah insiden itu Gala harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan pasangan ganjilnya. Nah, si Gala ini ternyata tidak terima dengan keputusan si Bara karena selama berpacaran 13 tahun ini, si Gala tidak pernah berpikir bahwa mereka akan putus. Tapi ternyata si Bara ini memutuskan hubungan mereka hanya karena alasan yang klise tadi itu. Maka dari itu, si Gala ini berusaha untuk membujuk Bara supaya mereka itu memperbaiki hubungan mereka. Dia menanyakan sebenarnya apa sih masalah dari mereka berdua ini, ataukah si Bara ini bosan atau ia menyukai perempuan lain begitu. Nah, tapi ternyata si Baranya tetap kekeh bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan si Gala ini. Karena si Gala sudah kehabisan akal ya, akhirnya dia dan 3 sahabatnya, aku lupa namanya kalau tidak salah ini ada di sini, Nandi, Sydney dan juga Detira, mereka menyusun strategi supaya si Gala ini menemukan pasangan ganjilnya pasca putus dari si Bara. Nah, strategi-strategi yang mereka susun ini adalah sebagai upaya supaya si Gala ini bisa nikah duluan daripada si Bara, karena si Gala ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bara ini telah mencampakkan dirinya. Jadi dia ingin bahwa Bara itu kalah dan dia menang, jadi dia harus nikah duluan. Tapi aku juga penasaran sih kenapa para perempuan habis putus dari pacaran selalu punya statement bahwa dia harus nikah duluan. Nah itu aku penasaran banget. Ternyata kabar putusnya si Gala dan Bara ini tidak diketahui oleh keluarganya kecuali adiknya. Nah, si Gala ini karena ibunya tidak tahu, dia tuh menuntut si Gala untuk segera menikah dengan si Bara karena ternyata adiknya ini sudah dilamar oleh pacarnya. Jadi ibunya terus mengejar-ngejar si Gala ini untuk cepat menikah dengan Bara, padahal ibunya itu tidak tahu kalau sebenarnya Gala itu udah putus sama si Bara. Maka dari itu dia semakin getol-getolnya untuk menyusun strategi supaya dia bisa mendapatkan pria idaman yang berkompeten yang bisa menyaingi si Bara itu dan dia tidak akan dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan. Nah, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca sendiri buku Ganjil Genap ini. Yang jelas, aku suka banget sama buku ini karena di buku ini Kak Almira seperti memberikan makna kehidupan bahwa untuk bahagia itu kita tidak perlu dilengkapi oleh orang lain, tapi bahagia itu datang dari diri kita sendiri. Aku juga suka alur yang disajikan oleh Mbak Almira. Alurnya itu tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Jadi porsinya memang pas. Karena setiap adegan yang disajikan oleh Mbak Almira ini seperti memang
relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika membacanya pun kita merasa ini seperti memang realita kehidupan itu seperti ini begitu. Jadi karena Kak Almira kembali membuat cerita bergenre metropop, dan karena aku suka banget dengan genre metropop juga karena dia menyajikan covernya dengan bagus dan juga judulnya yang unik, aku memberikan skor untuk buku ini 4,3 dari 5. Buku ini memang bagus banget dan aku rekomendasikan untuk kalian mencari buku yang menghibur serta buku-buku mengenai bagaimana kita memperbaiki dan mengobati pasca kita putus dengan kekasih kita. Jadi baca buku ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Pengen ketawa. Ih, kalau kita